Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Shalom, shalom, puji Tuhan, Tuhan berkati kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita sudah memasuki ibadah secara onsite, artinya secara bisa tatap muka, walaupun tetap di dalam situasi new normal, ya. Sudah yang minggu yang kelima. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kami sangat percaya di samping Bapak Ibu saudara yang bisa datang ke gereja karena kondisinya baik, tidak rentan dengan sakit apa-apa, tapi ada yang mungkin belum berani karena kondisi mereka masih online di rumah atau streaming. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Mereka terpelihara oleh firman Tuhan. Mereka, saya percaya kalau kita disertai Tuhan di tempat ini, mereka juga disertai Tuhan. Amin, Pak Bu. Tuhan berkati kita, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kembali firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini merupakan satu jaminan yang pasti. Ya, satu jaminan yang pasti, yaitu Emmanuel. Di mana Tuhan itu sudah berfirman, bukan cuma sekali dua kali, tetapi berulang-ulang, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu amat sangat mengasihi kepada kita. Kasih Tuhan lebih daripada seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada bapak, ataupun orang tua kepada anak, ataupun kemungkinan ya anak kepada orang tua. Kasih Tuhan jauh lebih, ya, lebih dari segalanya. Nah, karena kasihnya begitu besar, sampai rela meninggalkan surga yang begitu mulia, datang ke dunia untuk apa? Untuk ketemu dengan kita. Tuhan sangat pengen banget, rindu sekali. Untuk apa? Untuk selalu ada persekutuan dengan kita. Ya, Tuhan selalu rindu sekali untuk sangat dekat dengan kita. Bahkan bukan saja dekat, bahkan Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Oh, itu karena kasih-Nya. Dan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, itu adalah jaminan. Karena apa? Karena Tuhan itu tangannya yang penuh dengan kuasa itu siap menolong. Bukan saja menyertai, tapi Ebenezer, menolong. Menolong dalam hal apa? Dalam semua perkara. Ya, Bapak Ibu saudara dan saya saat ini menghadapi ya keadaan pandemi seperti sekarang ini. Oh, pasti orang yang tidak punya jaminan pasti juga akan, waduh, gimana ya ini, makin sulit, makin begini, makin begitu. Iya, memang keadaan secara kasat mata begitu. Tapi orang yang punya jaminan Tuhan, dia berkata, enggak apa-apa, Tuhan sanggup menolong saya karena tangan Tuhan lebih berkuasa dari masalah. Bukan saja masalah kesehatan, pekerjaan, ya, masalah-masalah yang lain, ya, keluarga, masalah ekonomi, ya, yang masih sekolah, masalah pendidikan, dan kita yang ada di negara kita ini masalah negara kita, ya, kita sangat punya beban sehingga kita saben hari, ya, dulu mulai Senin sampai Sabtu terus mendoakan. Sekarang Selasa sampai Jumat, karena Senin kita boleh bebas, karena Minggu sudah kita penuh dengan acara, ya, lalu
hari Sabtu kita harus kerja praktis menyiapkan tempat ini untuk ibadah, baik disemprot, baik diatur tempatnya. Ini semua kita lakukan karena kita tahu kita mau beribadah, kita tahu karena Tuhan yang menjamin. Sehingga kalau kita pergi beribadah, kita tidak perlu takut di sini maupun di rumah, kita tidak perlu khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kita untuk membela kepada kita itu adalah jaminan yang pasti dan bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Ya, kalau pertolongan manusia, pertolongan apa atau siapa mungkin bisa meleset. Tapi pertolongan Tuhan tidak akan meleset. Oleh karena itu, minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan juga berfirman, bukan saja Immanuel, Ebenezer, tapi Tuhan berkata jangan takut. Juga di dalam Alkitab katakan jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan, minum, pakai, apa yang akan kamu butuhkan dan lain-lain. Tadi di dalam pujian tidak gentar. Menghadapi, kita tidak gentar karena yang menyertai kita jauh lebih besar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kenapa kok begitu sangat-sangat menjamin kita supaya hidup kita yang sedang berjalan, ya sedang berjalan menuju tempat yang Tuhan sediakan itu, kita tidak hidup dalam bersusah-susah, tapi hidup dalam sukacita. Tuhan tidak ingin kita susah. Bapak Ibu kalau membaca Injil Yohanes 14 kan, jangan gelisah hatimu, jangan kamu susah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ojo melang-melang. Ya, ngadepi apa aja rasa melang-melang. Seringkali kan kita wah kogek gitu ya. Saya seringkali kalau melihat atau mendengar ada orang berkeluh kesah, waduh kono kuwi kena COVID-19, wah aja cedak-cedak. Loh, memang kita tidak perlu deket-deket, tapi kalau misalnya saja kita juga tidak perlu takut. Lalu kita kalau lihat orang itu lalu kita berkata, kena COVID ini minggir-minggir. Tidak usah begitu. Ya, kita doakan. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tapi bukan tentu karena kita punya Tuhan lalu kita sembrono. Tidak. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua, ya ini loh firmanku ini bacakno, dengarkan, lakukan. Ya, supaya kamu bisa hidup hati-hati, bijaksana. Ya, nah ini perlu sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan, yaitu di tempat yang indah. Mungkin Bapak Ibu kita menuju kemana? Ke surga. Dunia ini bukan tempat kita ini cuma nek wong Jawa bilang mampir ngombe, gitu. Tapi kalau di dalam Alkitab bukan mampir, cuma liwat, journey, liwat. Ini cuma melewati, sama seperti orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu lewat Laut Kolsom, lewat padang gurun Sin, lewat Gunung Sinai, lewat nanti gurun pasir Edom. Itu cuma lewat. Tujuannya itu ke tanah perjanjian. Bukan itu tempatnya. Tempatnya itu loh di tanah perjanjian. Kita juga sekarang ini sedang menuju ke tanah perjanjian. Sehingga apapun yang kita hadapi kita tidak perlu khawatir, tapi bahkan karena kita yakin, karena kita percaya penyertaan Tuhan dan jaminan Tuhan, kita sukacita. Saya tadi diingatkan, saya ingin ajak satu pujian, tolong pemusik ya. Satu pujian tolong ditayangkan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersusah-susah atau bersukaria. Ya, mari Pak TB. Ya, hari ini harinya Tuhan. Ya.
Tadi bersyukurlah. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu menjamin kita sehingga kita tidak perlu takut. Puji Tuhan. Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya harinya Tuhan. Ya, makasih. Hari ini harinya Tuhan. Oh, hari Minggu. Oh, bukan cuma Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua itu Sabtu, Minggu itu harinya Tuhan. Sebab yang membentuk hari itu kan bukan kita toh. Dulu waktu Tuhan mencipta bilang, oh ini hari pertama, hari kedua, ketiga lah. Sehingga jeneng Senin, Selasa, Rabu ya. Itu kita, tapi dulu Tuhan sing bentuk itu semua Tuhan. Nah semua hari itu buat kita baik karena Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu kita diajak untuk hidup dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya memang perjalanan orang Israel dulu dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu perjalanannya cukup lama. Ya, 40 tahun. Mereka berjalan keliling-keliling terus 40 tahun. Ya, tapi kalau perjalanan sekarang dari Mesir ke Israel itu cuma 1-2 hari sudah sampai, karena naik bis atau lebih-lebih kalau naik plane lebih cepat lagi. Kalau dulu kan jalan kaki, sekarang kita bisa naik bis, bisa naik plane. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebenarnya merupakan gambaran hidup kita. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia ini ngerasake suwe atau cepat? Nggih? Lama atau cepat? Wah, cepat Pak. Saya ini orang ngerti biyen bocah saya cilik. Ngerti-ngerti sekarang wis 78 tahun. Gitu. Bapak Ibu Saudara gitu, mungkin yang masih muda berkata aku masih muda, tapi enggak tahu nanti tahu-tahu loh kok wis tua. Ya, waktu saya dulu datang ke sini masih banyak yang bahkan belum lahir, Pendeta Sadra belum lahir. Saya ini wis di anak gede. Ya nanti nek ndi mantu ndang duwe putu, kan cepat sekali. Ya kan, hidup manusia itu terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Memang itu di dunia, tetapi puji Tuhan, kita sekalipun hidup kita cepat, ya tapi kita punya jaminan Tuhan. Bahkan mari kita membaca firman Tuhan supaya kita diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Kitab Bilangan pasal 22. Kitab Bilangan pasal 22. Ya.
Kalau sudah ketemu, saya bacakan firman Tuhan ini. Kitab Bilangan pasal 22. Mulai ayat yang kedua atau mulai ayat pertama. Ya, saya bacakan firman Tuhan ini. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan, dekat Yeriko. Ini perbatasan antara Yordania sekarang dan Israel. Itu di dataran Moab namanya. Lalu ayat 2. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Biliam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Sungai Efrat itu sekarang ini di Irak, ya, cukup jauh tempatnya, ya, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalonya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Ya, jadi Biliam bin Beor ini adalah tukang tenung, sekarang dukun, ya, atau tukang santet gitu, ya. Lalu dikatakan demikian, setelah mereka sampai kepada Biliam, disampaikannyalah kepadanya pesan Balak. Nah, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, itu adalah merupakan kisah perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan tadi. Di dalam perjalanan mereka itu tidak berjalan mulus, tidak jalannya enak, terus tidak ada rintangan, tidak ada tantangan. Oh enggak, perjalanan mereka itu penuh dengan tantangan, sama seperti hidup kita. Tidak pernah kita hidup itu selalu jalannya enak terus, enggak, tapi selalu ada tantangan. Nah, memang hidup manusia dipersiapkan untuk itu. Tujuannya apa? Supaya kalau kita menghadapi tantangan, firman Tuhan Rasul Paulus katakan, supaya kalau kamu menghadapi tantangan itu, kamu akan menjadi orang yang tahan uji. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sakit, dikasih obat supaya tubuhnya kuat, sehingga penyakit itu bisa dikalahkan. Nah, itu kalau sakit hadapannya seperti itu. Kalau kita kekurangan, Tuhan berkata bekerja, rajin, tekun, jujur, benar. Itu memerlukan ketekunan, memerlukan tahan uji. Orang yang tahan uji, dia akan menjadi tekun. Dan dia bukan saja tahan uji, menjadi tekun, menjadi tahan uji. Orang yang tahan uji, itu akan punya pengharapan. Aku nek melakukan ini pasti berhasil, itu punya pengharapan. Ya. Dan orang yang berharap karena melakukan yang benar seperti itu,
tidak akan pernah dikecewakan atau dipermalukan. Tapi orang yang tidak tahan uji, sidik-sidik ngelokro, sidik-sidik wegah, sidik-sidik males, oh ya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tapi kalau orang tekun tahan uji, oh Tuhan itu sangat menghargai. Tuhan tidak senang dengan yang males. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan itu sama seperti perjalanan kita, ya. Mereka bukan saja harus menghadapi musuh-musuh besar, misalnya orang Amalek, yang beberapa waktu yang disampaikan Amalek itu orangnya tinggi besar. Apa itu kotanya berbenteng, berkubu yang besar, kuat-kuat. Bukan saja orang Amalek, orang Amori, orang Filistin. Wah, itu mereka orang-orang yang sudah biasa perang, sedangkan orang Israel baru saja keluar dari perbudakan. Mereka belum terlatih dalam perang, cuma memang terlatih dalam kerja. Ya, kerja paksa, tapi mereka belum terlatih. Tapi dalam peperangan atau perjuangan itu ajaib. Ajaibnya apa? Mereka tidak terlatih, tidak punya persenjataan yang seperti mereka. Apalagi menghadapi tentara Mesir yang mengejar waktu orang Israel keluar di perbatasan Laut Teberau. Oh, mereka dengan kereta kudanya, oh tentu dengan pedang tombaknya dan perisainya. Waduh, ya kalau Bapak Ibu Saudara dulu sering kali melihat film-film ya pahlawan-pahlawan itu, kereta-kereta mereka itu kanan kirinya ada pisaunya sehingga membabati musuh luar biasa. Tapi kenapa orang Israel kok bisa menang? Nah, mari kita baca di dalam kitab Keluaran 14. Ya. Ini yang menyebabkan mereka itu bisa menang. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Ya. Mengapa mereka bisa menang? Karena dikatakan Keluaran 14 ayat 14 dalam terjemahan terjemahan baru dikatakan Tuhan yang menyertai tadi akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi terjemahan di dalam firman Allah yang hidup, saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Turun tangan sendiri tidak perlu. Kamu turun tangan, tapi Tuhan ikut turun tangan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya misalnya disuruh ngangkat mimbar ini, saya tidak akan kuat. Tapi kalau bersama Mas Kabin FTB ngangkat ini pasti kuat bareng. Ye? Kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi itu semua sendiri tidak kuat, tapi bersama Tuhan yang Maha Kuat pasti kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang begitu kuat, bahkan nantinya tembok Yeriko yang begitu hebat pun bisa dihancurkan karena tangan kita ini tidak kerja sendiri, tidak turun tangan sendiri, tapi Tuhan tangannya menyertai kita, tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apalagi sekarang menghadapi orang Moab, sekarang ini orang Yordania, ya. Mereka itu rajanya namanya Balak bin Sipor. Oh, mereka punya tentara, tapi waktu mereka melihat orang Israel yang sebetulnya tidak punya perlengkapan apa-apa, ya, mereka itu sudah gemetar. Mereka dikatakan muak dan takut. Kenapa? Karena mereka tahu, loh, orang Israel yang cuma begitu bisa ngalah ke orang Amalek, orang Filistin, orang Amori. Waduh, mereka hebat sekali. Jadi mereka itu sudah punya perasaan takut. Sudah punya perasaan takut. Nah,
Lalu apa yang terjadi? Nah, Balak bin Sipor ini karena ya raja yang tidak mengenal Allah. Mereka itu kenal atau punya, boleh dikatakan boleh dikatakan yang menjadi kepercayaan mereka, yaitu seorang tukang tenung. Walaupun di dalam Alkitab seringkali dituliskan nabi, tapi dia itu bukan nabi yang benar, tapi dia itu adalah nabi palsu. Ya, sebab apa? Dia suka menenung, atau kalau di sini nyantet, dan rupa-rupanya dia sakti. Sebab Balak bin Sipor ini berkata, wah, ini Bileam ini kalau dia berkata orang diberkati mesti orang itu diberkati. Kalau Bileam ini berkata kamu orang terkutuk, orang itu terkutuk. Ya. Jadi boleh dikatakan di sini mungkin dikatakan dukun sakti, tukang tenung, tukang santet. Kan di Indonesia kan juga banyak begitu. Nah, tenungan itu banyak sekali. Berkuda-kuda atau beronta-onta membawa ke tepi sungai Efrat di Irak. Lalu mereka itu mengutus utusan-utusan ini, bahkan mengutusnya bukan cuma sekali, mengutusnya berkali-kali atau 2 kali lebih. Untuk apa? Untuk mengundang Bileam supaya datang untuk menenung orang Israel, supaya orang Israel itu nantinya dengan ditenung dikutuk. Ya, akhirnya orang Israel bisa dikalahkan menurut kepercayaan Balak bin Sipor. Orang yang percaya dukun itu, ya penenung, tukang santet itu, waduh, kapak-kapak aja kan manut saja. Wah, itu terlalu merugikan diri mereka sendiri, atau boleh katakan bodoh. Maka kalau kita di Indonesia kan seringkali banyak bimbingan rohani yang cabul, ya toh, banyak sekali. Akhirnya mereka dimakan sendiri sama tukang santet ini atau dukun-dukun itu. Oh, itu banyak. Nah, kita jangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka karena ketakutan mereka melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, padahal Bileam ini memang dia dukun atau tukang tenung, atau walaupun disebut nabi tapi nabi palsu, ya tukang berbuat yang tidak benar, ya tidak menurut Allah. Walaupun dia sama seperti dukun-dukun di sini katakan kula niki sagete nggih saking Gusti Allah kan gitu toh. Reka-rekae nama Tuhannya dicatut gitu. Padahal mereka pakai kuasa-kuasa gelap. Bukan Tuhan tapi hantu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu mereka itu pertama memberitahu nih loh, kalau kamu nanti mau nenung atau mengutuk orang Israel nih loh upahnya. Awalnya itu Bileam rupanya ini ya tawar menawar. Wah, enggak, saya mau dikasih harta emas perak sak istana, ndak mau. Ya, itu omongannya. Tapi hatinya, wah nek iki aku untuk iki lumayan kan gitu. Dukun kan nek orang Jawa kan bilang nek udu nah rukun gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu apa yang terjadi? Akhirnya Bileam ini mau. Dan sebelum Bileam ini melakukan sesuatu, sebetulnya Tuhan itu sudah menyatakan pembelaannya kepada orang Israel. Keledai yang biasa dinaiki Bileam, ya orang dulu biasa naik unta, keledai, kuda. Lah ini Bileam ini naik keledai. Naik keledai, begitu dinaiki, Tuhan mengutus malaikatnya nyegat, sehingga akhirnya keledai ini lihat malaikat yang bawa pedang dengan pedang berapi bernyala-nyala. Keledai ketakutan, langsung masuk ke semak-semak. Walah kan sing naik kan ya
gebret-bret semak-semak ndak karuan. Lalu dipukul, lalu kemudian jalan lagi. Begitu jalan lagi, lihat lagi ada malaikat. Keledai ini kemudian juga mepet lagi. Akhirnya ketiga kali mepet ke tembok, ya, ketiga kalinya ambruk. Nah, Bileam yang ada di atasnya, kakinya kan kecepit, sakitan. Maka keledainya dicambui berulang-ulang. Begitu keledai ini dicambui berulang-ulang, keledai ini sang ngomong, Bileam, aku ini sudah waktu naik berulang-ulang, kenapa kamu mukuli aku kayak gini? Wah, ini keledai bisa ngomong itu sebetulnya sudah pertanda dia jangan neruske, ya, jangan neruske nuruti Balak bin Sipor sing ngupai tadi, ya. Tapi Bileam itu dasar, dia itu nabi palsu, dia tukang tenung, dia tukang santet, dia cuma mengharapkan, wah nek aku ora nuruti Balak bin Sipor, eman opae gede. Maka disebut nabi palsu atau tukang tenung karena berharapkan upah. Ya, Rasul Paulus juga seringkali mengatakan hati-hati nanti dengan pengerja-pengerja palsu atau orang katakan ya hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang menganggap dirinya pendeta tapi palsu. Kenapa? Karena yang diharapkan cuma upah. Ya, seorang hamba Tuhan itu melayani, tidak diupahi tidak masalah. Ya, dia cuma pelayan. Nanti Tuhan sing tahu. Amin. Ini hamba Tuhan yang benar. Dia tidak bergantung pada manusia, bergantung pada Tuhan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah itu Bileam ini sampai ke Balak bin Sipor. Lalu sampai di Balak bin Sipor, lalu ditunjukin sama Balak itu loh. Lihat orang Israel kayak gitu banyak, kutukan. Nek kamu ngutuki dia nanti terkutuk, aku akan serang dia dan dia pasti akan hancur. Tapi apa yang terjadi? Ya manusia itu punya rencana, punya jalan, tapi Tuhan itu sing menentukan. Itu benar. Bileam ini diupahi kon ngutuk. Tapi begitu dia melihat orang Israel begitu, kemudian apa yang terjadi? Itu pekerjaan Tuhan. Bileam ini tiba-tiba dari mulutnya keluar, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan bersyair, tapi terjemahan di dalam terjemahan firman Allah hidup itu bernubuat, artinya menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Ya, apa yang terjadi? Yang keluar itu bukan mengutuk tapi malah memberkati. Waduh, Balak bin Sipor yang marah. Aku ngopai kamu ini untuk ngutuk, tapi kok malah kamu memberkati orang Israel. Mereka kan malah makin diberkati. Akhirnya nantinya Bileam ini diusir sama Balak setelah beberapa kali. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Israel yang harusnya dikutuk oleh Bileam tapi malah diberkati. Nah, itulah penyertaan Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Orang bisa merencanakan yang tidak baik, bisa merencanakan yang merusak, bisa merencanakan untuk mengacau, bisa merencanakan untuk hal-hal yang tidak karuan. Silahkan. Kita punya Tuhan yang mampu menolong, sehingga Tuhan bisa mengubah apa yang kamu lakukan yang tidak baik itu akan berubah, justru oleh Tuhan diubah menjadi kebaikan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau mungkin menghadapi, wah saya mau disantet, mau digulek ke dukun dan lain-lain, jangan takut. Kenapa?
Mari kita baca firman Tuhan di Bilangan 23. Bilangan pasal 23. Ya, baca firman Tuhan Bilangan 23. Ayatnya yang ke-21 sampai 24. Sudah ketemu, saya bacakan ya. Ayat 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan telah mereka, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja huruf besar ini Allah ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Tanduk kekuatan lembu hutan, sangat perkasa ya. Lalu ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan melihat Israel. Oh, Israel itu seringkali saya sampaikan bangsa yang pemberontak ya. Bangsa yang boleh dikatakan tukang melawan Tuhan, tukang menghujat Tuhan. Tapi Tuhan itu karena begitu mengasihi dibela. Begitu pas sampai dikatakan tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Boleh dikatakan Tuhan menutupi kekurangan mereka. Tuhan membela mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi? Karena Tuhan membela mereka, bahkan Tuhan sampai berkata, tidak ada apa? Ayat 23, tidak ada mantra maupun yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan atau kita hidup karena percaya kepada Tuhan dengan iman, nurut firman Tuhan, seperti Musa yang memimpin orang Israel ini, maka Tuhan berkata, tenungan, mantra, santet tidak akan mempan. Amin Pak Bu. Ini janji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau seperti itu, tidak usah takut. Tuhan sudah janji. Mantra, santet, ya, tenung dan lain-lain tidak akan mempan ditujukan kepada kita. Karena apa? Tuhan adalah perisai kita. Amin. Tuhan itu perisai kita. Perisai itu kan untuk nameng ini ada senjata tuh. Ya, kira-kira Tuhan itu bisa kalah enggak sama senjata? Bisa kalah enggak? Enggak mungkin. Tuhan sampai berkata seperti itu. Karena apa? Karena yang menyertai kita adalah raja. Raja di atas segala raja. Tuhan adalah jaminan orang Israel. Israel itu artinya anak Allah yang dipelihara oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh nurut akan Tuhan, nurut firman Tuhan, Bapak Ibu dijamin, ditamengi, diberi perisai. Yang menjadi perisai kita adalah Tuhan, sehingga perkara-perkara yang jahat, yang mestinya menempuh kita, yang mestinya akan menjatuhkan kita, mestinya menghancurkan kita, bisa diatasi semua karena Tuhan. Maka orang Kristen tidak takut disantet, lain sebagainya. Ya, yang penting buat kita adalah kita hidup dengan iman kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh menurut firman-Nya, serta menjaga hidup yang benar seperti Musa, terus menjaga hidup yang benar.
Sebab Musa dipakai oleh Tuhan untuk hidup seperti itu. Lebih-lebih bukan seperti Musa saja, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan kejahatan. Walaupun mungkin tidak seketika langsung, ya, begitu Balak bin Sipor mengusir Bileam, ya, langsung orang Israel nyerang Balak langsung hancur. Enggak, tapi pada waktunya, tapi pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita, sekalipun di dalam masa pandemi seperti ini, kita menghadapi banyak kesukaran, kita jangan takut. Mari kita tetap bersuka cita karena punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu menolong pada kita, tapi juga Tuhan yang selalu mau menjadi tameng hidup kita. Tuhan menjadi tameng hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat Mazmur 23, ya, bukan saja Daud berkata, aku tidak takut walaupun jalan di lembah kekelaman, ya, karena Tuhan menyertai aku. Tetapi di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Jadi musuh-musuh itu akan dipermalukan. Benar, Bileam, Balak ini akhirnya dipermalukan. Akhirnya mereka walaupun sudah mau ngupah gini-gini, mereka menyiapkan, tetap kalah. Tidak mungkin menang. Kenapa? Karena yang menyertai kita jauh lebih kuat. Tapi juga ada satu kesaksian di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Mari kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Ya, kita baca satu ayat saja, ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, ini kisah ini adalah waktu Nabi Elisa. Dia selalu membuka rahasia bagaimana orang-orang Aram itu akan menyerang Israel. Dia buka, oh nanti orang Aram akan nyerang lewat sana. Dia memberitahu kepada Raja Israel sehingga orang Aram kalah terus. Akhirnya Raja Aram bilang, wah ini pasti di dalam kita ini ada spionnya, ada orang-orang mata-matanya orang Israel. Tapi kemudian ada yang berkata, oh enggak Tuhan, karena di Israel itu ada Nabi Elisa yang tahu. Karena dia dapat hikmat marifat dari Tuhan. Dia tahu kemana kita akan pergi. Apa yang kita rencanakan di ruang tidur kita pun dia tahu. Wah, kalau gitu Nabi Elisa ini tangkap dia. Akhirnya Raja Aram ini menyuruh utusan-utusan tentara besar untuk mengepung di mana Nabi Elisa ini ada. Kota di mana Nabi Elisa berdiam. Wah, kota itu dikepung dengan tentara-tentara berkuda. Wah, yang kuat sekali. Nah, waktu pagi-pagi hambanya Elisa bangun. Dia berkata kepada Elisa, Tuhan, celaka kita, mati kita celaka. Kenapa? Kita sudah dikepung orang Aram. Kota ini sudah dikepung orang Aram. Kita semua pasti mati. Padepokan ini pasti semua akan dibunuh. Lalu Elisa berkata, jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar, lebih kuasa, lebih hebat daripada mereka. Betul? Ini sehingga akhirnya karena hambanya Elisa ini, ya, dia tidak lihat yang menyertai mana mungkin. Elisa kemudian berdoa,
Tuhan tolong bukakan hambaku ini mata rohaninya. Ya, Gehazi ini bukaan matanya. Maka kemudian Gehazi terbuka mata rohaninya, melihat ternyata di sekitar gunung itu tentara Tuhan yang membawa pedang berapi jauh lebih banyak dari tentara Aram. Sehingga akhirnya tentara Aram itu nantinya bisa dihapusi, masuk, kemudian dibuat matanya buta genti, lalu dibawa ke Samaria. Akhirnya mereka boleh dikatakan tertawan. Tapi Nabi Elisa berkata, sudah lepaskan saja mereka. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, yang menyertai kita lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada yang di dunia ini. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Allah, Roh Kudus yang di dalam kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, tidak perlu. Tapi kita dengan iman, kalau kita menghadapi seperti itu, kita hadapi dengan iman. Apa yang terjadi? Kutuk jadi berkat, kesulitan jadi berkat, ya, masalah jadi berkat, karena Tuhan yang melakukan. Saya sampaikan 2 kesaksian sebagai penutup. Bapak Ibu tentu masih ingat tahun 2004 tanggal 26 Desember 2004 di Indonesia terjadi tsunami. Di Aceh yang jadi korban itu puluhan ribu manusia di sana mati. Kok bisa terjadi itu? Bagaimana? Apakah ada backgroundnya atau latar belakangnya? Oh, ada ternyata. Bukan sekedar itu bencana alam, memang bencana alam. Tapi mengapa Tuhan kok seperti itu? Nah, saya baca kisahnya. Pada waktu tanggal 24 atau sebelum Natal, orang-orang Kristen di Aceh itu minta izin untuk mengadakan kebaktian Natal. Tapi selalu ditolak, ditolak. Ya, ini Serambi Mekah, tidak boleh orang Kristen di situ, apalagi Natalan. Oh, mereka sudah ketakutan, lihat pohon cemara aja takut ya. Itu aneh sekali. Ya. Mereka minta izin enggak? Tapi mereka terus berulang-ulang minta izin, berdoa minta izin enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Oleh pemerintah setempat katakan, boleh kamu Natalan tapi di atas gunung sana. Enggak boleh di dataran gini, di rumah gerejamu atau di rumah tangga enggak boleh, tapi di atas gunung. Padahal gunung itu kan tempat pohon-pohonan yang rindang, kotor dan lain. Wah, mereka berdoa, Tuhan, masa Natalan di sana enggak ada lampu, enggak ada, gimana nih Tuhan? Tapi Tuhan berkata, lakukan. Nurut toh, lakukan. Akhirnya mereka orang-orang Kristen di Aceh berangkat ke atas gunung itu untuk mengadakan Natalan tanggal 25. Nah, waktu mereka mengadakan Natalan di tempat seperti itu, kalau tempat seperti ini enak sekali Natalan gitu. Seperti itu, waduh, enggak ngersiin, waduh, sulit sekali. Enggak bisa seperti acara-acara yang diadakan seperti di gereja. Tapi di tengah-tengah mereka Natalan, Tuhan berfirman, jangan takut. Aku akan membela kamu. Aku menolong kamu. Tanganku lebih berkuasa dari pejabat-pejabat, dari pemerintah, dari orang-orang yang fanatik. Ya, mereka mengadakan Natalan di atas gunung. Begitu Natalan itu diadakan tanggal 25 atau 26, terjadilah tsunami. Yang di bawah semua mati. Yang di gunung selamat. Kesukaran, kesulitan, kutuk, masalah jadi berkat. Jadi berkat. Ya. Wah, waktu saya membaca itu saya bilang, wah, puji Tuhan. Firman Tuhan digenapi. Tadi pujian pun katakan hidupku menggenapi firman Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara perlu mengalami. Bapak Ibu Saudara dan saya di sini ya di gereja ini berulang-ulang mengalami. Misalnya salah satu yang saya kasih contoh dulu tentang pekerjaan Tuhan di Bolon sudah. Ya bagaimana Tuhan menolong lewat Pak Lurah yang tadinya mengancam untuk menembak, tapi akhirnya jadi malah rekan untuk membantu mencarikan tanah dan lain sebagainya dan membangun gedung gereja itu. Yang kedua sekarang ini, saudara-saudara, kira-kira tahun berapa ya? Tahun 70-an 8 atau 76. Saya masih di gereja lama dan masih rumah lama. Ya. Tiba-tiba orang datang ke rumah dan mengatakan, ini milik saya, kamu harus pergi. Ternyata orang itu menggugat mengatakan bahwa tanah gereja dan rumah itu adalah miliknya dia dapat warisan katanya dari saudaranya. Nah saya karena enggak ngerti, ya saya diam saja. Nah setelah orang itu pergi saya lapor karena gereja itu atas nama Bapak Pendeta Petrus Iman Santoso. Saya lapor lalu kemudian berapa hari kemudian datanglah undangan pengadilan di Sukarjo. Akhirnya kita harus menghadapi Pak Petrus. Ya saya ndereke karena saya ini cantri ya. Saya ndereke ke akhirnya setelah sidang-sidang beberapa kali ternyata gereja dikalahkan. Padahal gereja punya sertifikat. Sana ndak punya sertifikat, punya sapi dikalahkan. Nah, pada waktu kita dikalahkan, nah lalu Pak Petrus ngomong sama saya, wes gini Markus, kamu saya beri tugas ini urusan nanti biayanya entek piro sing biayai GUP Solo. Ya saya ya manut saja sebab kalau suruh biaya ya untuk mangan ora cukup. Ya. Akhirnya saya urus, saya pergi ke Salatiga ke Universitas Satya Wacana, di situ ada lembaga bantuan hukum. Saya akhirnya bekerja bersama dengan lembaga bantuan hukum ini ngurus dari kalah di Sukarjo kemudian naik ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi puji Tuhan setelah diadili ternyata gereja dimenangkan. Nah setelah itu dia yang mengaku tadi naik ke Mahkamah Agung. Lalu kemudian dari Mahkamah Agung tunggu hasil putusan Mahkamah Agung itu sampai 10 atau 15 tahun. Itu zaman itu ya seperti itu. Akhirnya putusan Mahkamah Agung kita dimenangkan gereja. Tapi orang itu naik lagi ke peninjauan ulang, PK, peninjauan kembali. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya gereja dimenangkan di pengadilan atau peninjauan kembali. Sehingga sampai sekarang gereja tetap karena kita punya dasar yang kuat yaitu sertifikat. Nah tapi begitu peninjauan kembali sudah putusan, nah saya mestinya minta segala biaya-biaya ini minta ke Solo karena yang punya nama itu Pak Petrus Iman Santoso. Tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Malah saya bilang lah aku main jaluk sopo. Tanya ibunya ndak ngerti. Apalagi penggantinya ndak ngerti. Wah lah piye nih? Nggo bayar piye? Saya ndak punya tapi akhirnya Tuhan kasih. Tapi puji Tuhan. Hal yang menyulitkan, kelihatannya merugikan dan lain sebagainya. Tapi justru menguntungkan. Menguntungkannya apa? Justru karena peristiwa itu kita akhirnya dengan berani membayar, akhirnya Tuhan itu mengganti. Mengganti apa ya? Tanah ini. Nah kemudian bukan saja mengganti tanah ini. Ibu pendeta yang waktu itu melayani di Solo datangi saya, kemudian saya diajak ke notaris dan gereja itu diatasnamakan Gereja Kartosuro. Tadinya nama pribadi, sekarang dinamakan Gereja Kartosuro. Nah saya pun akhirnya juga menamakan gereja ini, tadinya nama saya, sekarang nama Gereja Utusan Pantekosta Kartosuro. Sehingga sudah tidak ada yang bisa gugat, tidak bisa juga dijual beli, tidak bisa. Tadinya kesulitan.
tadinya merupakan masalah, tadinya merupakan kutuk, tadinya merupakan hal yang merugikan, tapi karena Tuhan menjadi perisai kita, akhirnya malah jadi berkat. Amin, Pak Bu. Nah, oleh karena itu kalau kita menghadapi apapun, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang menyertai kita, menolong kita, tapi juga Tuhan yang memberi jaminan kepada kita. Kutuk pun akan diubah jadi berkat. Tuhan memberkati kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dan mempercayai.